Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alena. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum pemerintahan daerah dan OTDA. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-Undangan perubahannya. Mengenal istilah pemerintahan daerah dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Dari pengertian yang diberikan terhadap istilah pemerintahan daerah dan pemerintah daerah, itu maka kepala daerah atau DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tidak identik dengan pemerintah daerah, melainkan pemerintah daerah adalah bagian dari pemerintahan daerah. Kejelasan sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu tentu memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang merumuskan DPRD dan kepala daerah sebagai pemerintah daerah. Memahami apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah dan pemerintah daerah itu dan dikaitkan dengan hukum pemerintahan daerah. Maka hukum pemerintahan daerah akan mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD. Artinya, hukum pemerintahan daerah akan mempelajari penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dari sisi hukum. Jadi, hukum pemerintahan daerah tidak semata-mata mengkaji soal pemerintah daerah dan DPRD, melainkan yang menjadi esensi kajiannya secara hukum adalah mengenai pemerintahan daerah otonom. Asas hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa untuk membahas diuraikan secara sederhana tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut. Asas desentralisasi yaitu penyerahan sebagai urusan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Maksud dari sebagai urusan karena tidak semua urusan dapat diserahkan kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan dan keamanan, HAMKAM, dan moneter biasanya masih menjadi urusan pemerintah pusat. Kenapa demikian? Apabila urusan pertahanan dan keamanan apabila diserahkan kepada daerah, maka hal ini bisa menimbulkan keberanian daerah untuk melawan pemerintah pusat. Demikian juga urusan moneter. Apabila diserahkan kepada daerah, maka dikhawatirkan akan menjadikan kesenjangan dan perbedaan antara mata uang. Demikian juga urusan peradilan tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Apabila diserahkan kepada daerah, maka gerakan separatis yang dijatuhkan hukuman karena melakukan pemberontakan pada pemerintah pusat malah bisa dianggap sebagai pahlawan oleh daerahnya. Asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat atau pejabat di atasnya, melimpahkan wewenangnya kepada kepala kantor departemen di kabupaten. Beberapa keuntungan asas pemerintahan daerah dekonsentrasi yakni bisa membantu aparat pemerintahan yang tengah melaksanakan informasi atau memegang amanat dari pemerintahan daerah. Kemudian amanat ini diteruskan kepada pemerintahan pusat. Mempermudah rakyat berkomunikasi langsung kepada pemerintahan daerah. Asas pembantuan. Met Bewijn. Met berasal dari bahasa Belanda yang artinya ikut serta, sedangkan Bewijn artinya berkuasa atau pemerintah. Jadi, pemerintah daerah ikut serta dalam mengurus suatu urusan, namun demikian urusan itu harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat. Tugas pembantuan merupakan upaya pemerintahan pusat terkait peningkatan efektivitas pelayanan umum dengan merata. Fungsi asas ini lebih cenderung ke media dalam rangka pengembangan pembangunan daerah tertentu. Dinamika pusat dan daerah dalam pembagian urusan pemerintahan. Secara teoritis, dikenal dua pola pembagian kekuasaan negara, yaitu pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan negara kepada organ utama negara dalam ketatanegaraan disebut lembaga negara. Ada beberapa teori yang membahas masalah ini, diantaranya adalah John Locke dan Montesquieu. Sementara itu, yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan negara secara vertikal adalah pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konteks hubungan pusat dan daerah. Sudah tentu yang relevan
untuk dibahas dalam tulisan ini adalah pembagian kekuasaan negara secara vertikal. Pembagian kekuasaan negara pada dasarnya bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara atau pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Demikian pula halnya pembagian kekuasaan secara vertikal pada dasarnya bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah. Dengan kata lain, tanpa pembagian kekuasaan secara vertikal, tidak mungkin kesewenang-wenangan pemerintah pusat terhadap daerah dapat dicegah. Tanpa pembagian kekuasaan negara secara vertikal, tidak mungkin ada pemerintahan daerah otonom, yang berarti tidak ada penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia, desentralisasi. Dengan kata lain, penyerahan kewenangan ikut terjadi karena adanya pembagian kekuasaan secara vertikal. Dengan penyerahan kewenangan itu, berarti pusat membatasi kekuasaannya untuk tidak lagi mengatur dan mengurus kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah otonom tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kehadiran lembaga pemerintah daerah tingkat daerah, desentralisasi ini sangat diperlukan. Pengertian otonomi daerah. Menurut beberapa ahli, Ateng Saifuddin, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi Manan, otonomi adalah kebebasan dan kemandirian kesatuan pemerintah lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagai urusan pemerintahan. Kundra Magnar, otonomi daerah adalah bagian keseluruhan dari usaha mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan. Jadi, otonomi itu merupakan implementasi dari demokrasi. Indra Prawira, wujud pelaksanaan demokrasi di daerah. Terdapat pula 3 tujuan otonomi daerah. Yang pertama itu ada politik, administrasi, dan ekonomi. Dan adapun tujuan dari otonomi daerah, yaitu 1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. 2. Mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. 3. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. 4. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat. 5. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran fungsi DPRD. Berikut bentuk desentralisasi. Desentralisasi dibagi menjadi 3 bagian atau 3 bentuk, yaitu desentralisasi fungsional. Desentralisasi fungsional merupakan pemberian hak kepada suatu golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat. Pengurusan kepentingan dalam masyarakat tersebut tidak secara terikat ataupun tidak di dalam suatu daerah tertentu. Contohnya, seperti mengurus irigasi bagi para petani agar sawah ditanam bisa tumbuh dengan baik. 2. Desentralisasi kebudayaan. Desentralisasi kebudayaan merupakan pemberian hak pada golongan minoritas yang ada dalam masyarakat agar bisa menyelenggarakan kebudayaannya sendiri. Desentralisasi politik. Desentralisasi politik merupakan bentuk pemberian kewenangan yang dilakukan pemerintah pusat bagi badan politik yang ada di daerah. Bentuk kewenangan itu bisa berupa hak mengurus dan mengatur kepentingan rumah tangganya sendiri. Landasan konstitusional otonomi khusus. Pada pasal 18B, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Penjelasan pasal 18. Dalam teori, negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zal Bestrut, Lansman, dan Polgreves di daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah istimewa. Negara RI menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Landasan yuridis. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 122, keistimewaan untuk provinsi daerah Istimewa Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, adalah setiap dengan
ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Aceh dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 226, ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Nagro Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 339. Ketentuan dalam undang-undang berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut. Baiklah, sekian dan terima kasih.